Siapa yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, begitu tampak makna Al-Jabbar di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita tengok Nuh alaihi salam ketika bersedih hati 950 tahun lamanya berdakwah. Cuma sekitar 70 orang yang kemudian mau menerima ajakan beliau untuk masuk ke dalam agama Allah. Sedihnya Nuh alaihi salam, sampai-sampai dikatakan kazzabat qablahum qaum Nuh fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Kaumnya Nuh sebelum mereka telah mendustakan Nuh, mereka dustakan hamba kami Nuh alaihi salam, dan mereka kaum Nuh mengatakan kepada Nuh alaihi salam, engkau ini orang gila dan engkau ini harus diusir dari negeri ini. Coba tengok Nuh alaihi salam 950 tahun kampung-kampungnya dia mengajak kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Apakah diterima dengan senang hati? Apakah kemudian tanpa ada tantangan dan rintangan? Tidak, malah kemudian dikatakan sebagai orang gila, malah dikatakan untuk diusir dari kampung halaman. Apa yang dilakukan oleh Nuh alaihi salam? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nuh alaihi salam berdoa kepada Rabbnya dengan mengatakan, ya Allah, aku sudah tidak kuat, ya Allah, maghlub, aku sudah tidak mampu dengan berbagai kemudian pertentangan dari mereka. Fantasir, ya Allah, tolonglah diriku. Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Fa itu adalah kata sambung tanpa jeda, sampai dikatakan oleh ulama tafsir ketika Nuh mengatakan anni maghlubun fantasir, sesungguhnya aku sudah tidak sanggup ya Allah, maka tolonglah diriku, aku lemah ya Allah, tolonglah diriku. Belum turun tangan Nuh alaihi salam dari berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah, karena Allah Al-Jabbar yang menutupi kesedihan hambanya dengan kebahagiaan, kesulitan hambanya dengan pertolongan. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, belum turun tangan Nuh alaihi salam, Allah bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan yang deras. Sampai-sampai sebagian ulama tafsir mengatakan bukan hujan yang turun dari awan lagi, tapi Allah turunkan dari langit sana. Siapa yang membaca tentang lapisan-lapisan langit, di atas langit yang ketujuh ada samudra, di atas kemudian samudra itulah arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Pindah kita kepada kisah yang lain. Siapa yang tak tahu tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam? Kegagahan, ketampanan yang menjadikan saudara-saudara sendiri, seayah beda ibu, memancangkan permusuhannya, membenci kasih sayang seorang ayah kepada Yusuf alaihi salam, sehingga berencana sebagian kemudian bagaimana kalau seandainya kita bunuh saja, bagaimana kalau seandainya kemudian berbagai hal yang direncanakan, sampai pada akhirnya dibuanglah Yusuf alaihi salam ke dalam sumur. Apa yang terjadi? Apakah Allah membiarkan seorang hamba dilepaskan pakaiannya, dicampakkan ke dalam kemudian sumur yang gelap begitu tanpa pertolongan dari Allah? Tak mungkin. Allah Jabbar. Allah Jabbar. Kadang kita kemudian sudah berbuat baik di tengah keluarga, ada saja yang hasad di antara keluarga. Allah Jabbar. Minta kepada Allah untuk ditutupi kesedihan ini dengan kebahagiaan, ditutupi kelemahan ini dengan kekuatan menghadapinya. Oleh karena itu Allah katakan, falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka tatkala mereka berhasil membawa Yusuf alaihi salam setelah membujuk Yakub untuk membawa Yusuf, maka mereka bersepakat untuk melemparkan Yusuf alaihi salam ke dalam liang sumur. Maka kami wahyukan kepada Yusuf alaihi salam, tenanglah, engkau akan ceritakan kejadian yang sebenarnya ini kelak. Bersamaan mereka tidak menyadari bahwasanya engkaulah Yusuf yang mereka buang. Sendiri dalam kondisi kedinginan,
dalam kemudian kondisi di bawah sumur, di kegelapan sumur, gelap, dingin. Tak ada seorang pun yang mengetahui. Allah tabaraka wa ta'ala hibur hambanya Yusuf alaihissalam. Allah hibur hamba. Engkau akan ceritakan kejadian ini kelak. Tenang saja. Cobalah kemudian tengok sebagian ulama tafsir menyebutkan As-Suddi, innahu lam yakun baina ikramihim lahu wa baina izharil adha lahu illa an ghabu an aini abihi. Sesungguhnya mereka sayang-sayangi Yusuf, mulia-muliakan Yusuf di hadapan bapa mereka Yakub. Jarak antara mereka menampakkan kasih sayang kepada Yusuf dengan memunculkan dan menampakkan gangguannya terhadap Yusuf adalah sejarak bapaknya Yakub sudah tidak melihat mereka. Mulai kemudian Yusuf dikatakan oleh Ibnu Katsir diangkat kemudian dijatuhkan, diangkat kemudian dijatuhkan, digendong dijatuhkan ke bawah biar patah tangannya Yusuf alaihissalam. Pahitnya kehidupan. Saudara sendiri, bukan kemudian orang lain, saudara sendiri. Disayang-sayangin, digendong-gendong, kemudian tak kelihatan sama bapaknya, dijatuhkan ke bawah, biar patah nih anak. Coba tengok, seberapakah ujian. Apakah kemudian Allah tabaraka wa ta'ala membiarkan Yusuf alaihissalam sendirian menghadapi ujian ini? Tidak, Allah Jabbar. Allah tutupi kesedihan hambanya. Merupakan kemestian, Allah tolong hambanya. Berapa baru ujian yang kita hadapi? Berapa ujian yang kemudian mereka hadapi? Kemudian lagi berikutnya. Ibunya Nabi Musa alaihi salam, ketika Musa dilahirkan pada tahun, aturan untuk membunuh anak laki-laki Bani Israel diterapkan. Harun alaihi salam lahir pada tahun, anak laki-laki Bani Israel dibiarkan. Pada usia menyusui, baru beberapa belas bulan umurnya Musa alaihi salam, berusaha selama ini menyembunyikan Musa, sampai pada akhir tidak mungkin lagi untuk menyembunyikan. Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami wahyukan kepada ibunya Musa alaihi salam, susui putramu Musa, dan apabila engkau khawatirkan keselamatannya, lemparkan dia ke belakang sungai. Karena rumahnya Musa ini di belakang rumah sungai Nil. Lemparkan ke belakang. Tak usah khawatir, tak usah bersedih hati. Kami akan kembalikan Musa kembali kepada engkau, wahai ibunya Musa. Dan kami akan jadikan Musa sebagai di antara para rasul. Coba tengok. Ketika tidak mungkin lagi karena tentara-tentaranya, pasukannya Fir'aun memeriksa rumah-rumah Bani Israel, terpaksalah ibu menaruh kemudian Musa yang masih kecil dalam keranjang dan kemudian menghanyutkan Musa alaihi salam. Sedihnya hati seorang ibu. Kenapa? Karena dikatakan oleh ulama tafsir, kelebihan dari Musa ini yang kemudian merupakan ujian berikutnya bagi ibunya Nabi Musa alaihi salam untuk menjalankan perintah Allah. Siapapun yang melihat Musa langsung jatuh cinta kalau melihatnya. Bertambah lagi beratnya perpisahan antara seorang ibu dengan anaknya. Anak bayi saja tidak tega kita menengoknya dihanyutkan. Apalagi anak, siapapun yang menengoknya pasti sayang kepada dia. Jauhkah masa pertolongan Allah dengan kemudian musibah yang menimpa, ujian yang menimpa? Jauhkah kegembiraan yang Allah tawarkan, penghibur hati yang Allah tawarkan dengan kesedihan yang menimpa? Tidak lama, anak perempuan ibunya Musa, saudari perempuannya Musa alaihi salam, menengok kemana perginya keranjang tersebut. Ditengoklah pergi ke tempat pemandiannya isteri Fir'aun laknatullahi alaihassalam. Langsung menengok ada anak di dalamnya, langsung jatuh cinta menengok. Dirawat di kandang macan dibesarkan.
Tak bisa menyusu dengan ibu-ibu yang ada di istana-istana. Kemudian datanglah saudarinya Musa mengatakan, saya tahu yang bisa menyusuinya. Dibalikkan lagi kepada ibunya Musa AS. Tak ada ujian namanya di luar batas kemampuan ya akhi. Tak ada. Mesti sesuai dengan kemampuan. Kemudian lagi. Allah tabaraka wa ta'ala tahu hamba-hamba